Kalaulah misalnya ini berhasil, katakan menggoda Partai Demokrat, maka sudah jelas bahwa AHY bukan sekedar penting bagi PDIP, dinilai punya nilai lebih, tetapi juga berhasil melancarkan agenda untuk kemudian Anies Baswedan gagal maju sebagai capres. Karena koalisi perubahan kalau ditinggal oleh Demokrat tentu tidak akan memenuhi syarat untuk presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, PDIP sebut AHY masuk bakal calon wakil presiden Ganjar. Benarkah itu politik merangkul sekaligus memukul? Ataukah itu merangkul? Ataukah itu memukul? Kita tidak tahu. Mari kita lihat bersama-sama. Baru-baru ini PDIP memasukkan nama AHY yang tidak lain adalah Ketua Umum Partai Demokrat sebagai bacawa pres Ganjar. Hal itu kata Hasto sebagai prinsip politik merangkul dari PDIP. Ya, ketika nama itu muncul, Mas AHY disampaikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, spirit yang ada kan spirit yang merangkul seluruh elemen politik. Kata Hasto kepada wartawan di sela-sela rapat kerja nasional Rakernas 3 PDIP di Sekolah Partai Jakarta Selatan Kamis 8 Juni 2023. Tapi kalau memang itu adalah spirit merangkul, pertanyaannya mengapa tidak kepada Nasdem? Mengapa tidak kepada PKS? Ya, ini pertanyaan lucu-lucuan saja. Namun bagaimanapun nalar publik sudah mulai tajam dan mungkin bertanya, benarkah itu merangkul ataukah sejatinya juga dalam tanda kutip memukul? Tentu saja karena AHY ada dalam koalisi perubahan dengan dukungan penuh Anies sebagai capres, menyebut nama AHY sebagai bacawa pres Ganjar merupakan satu hal yang memang ya dalam tanda kutip kontroversial. Orang akan hadir berkomentar pro dan kontra. Sepertinya hal itu disadari juga oleh bagian dari komunikasi PDIP dan karena itu sesegera mungkin PDIP menolak dikatakan merangkul AHY lalu memukul Anies. Menurut PDIP ya tidak memiliki maksud agar Demokrat menarik dukungan terhadap Anies seperti yang dikatakan oleh Said Abdullah. Nggak ada urusan. Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan. Monggo Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas Anies mau nyebut Mbak Puan pun boleh. Kata Said di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan Rabu 7 Juni 2023. Sahabat kalian, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan dan potensi bahwa nama AHY disebut memang tidak dalam rangka yang sesungguhnya, yaitu merangkul atau betul-betul merangkul. Dan kita lihat bahwa sikap Partai Demokrat adalah tidak mengatakan menolak, tidak mengatakan iya, tapi komitmen di koalisi perubahan. Ini seperti kata Syarif Hasan yang dimintai tanggapannya bahwa masuk radar terima kasih, tapi Partai Demokrat ada di koalisi perubahan. Kita beda posisi, tetap kita di koalisi perubahan, tambahnya. Dalam hal ini sahabat kalian, dua hal bisa kita pelajari. Pertama, sosok AHY itu sendiri. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai AHY sosok yang punya nilai lebih. Dia mengatakan, dengan pernyataan Puan itu, PDIP secara institusi justru menilai AHY punya nilai lebih. AHY dinilai punya kapasitas untuk menjadi cawapres, katanya. Dan itu memang kalau dilihat secara politik jelas, posisi Demokrat sangat signifikan di dalam koalisi perubahan. Kalaulah misalnya ini berhasil, katakan menggoda Partai Demokrat, maka sudah jelas bahwa AHY bukan sekedar penting bagi
PDIP dinilai punya nilai lebih, tetapi juga berhasil melancarkan agenda untuk kemudian Anies Baswedan gagal maju sebagai capres. Karena koalisi perubahan kalau ditinggal oleh Demokrat tentu tidak akan memenuhi syarat untuk presidensial threshold. Sahabat sekalian, tetapi masih menurut Ritonga, ya, masuknya nama AHY dalam peta PDIP sebagai cawapres Ganjar juga bisa jadi hanya sebuah jebakan saja. Wah, wah, wah. Mesti hati-hati. Ritonga mengatakan, masuknya AHY dalam radar PDIP bisa jadi hanya jebakan Batman. Bisa saja hal itu hanya mengiming-imingi Demokrat, termasuk AHY, untuk mau merapat ke PDIP, tuturnya. Dan sepertinya analisis kedua ini banyak mendapatkan persetujuan ya dari masyarakat bahwa memang agak sulit bahwa ungkapan AHY menjadi bacawa pres itu kalau misalnya diseriusi oleh Partai Demokrat akan betul-betul jadi sebuah kenyataan. Mengingat relasi PDIP dengan Demokrat sejauh ini itu tidak betul-betul dekat ya. Meski begitu, kalau ada unsur-unsur yang secara langsung disadari penting AHY masuk di dalam cawapres Ganjar dan itu untuk kemenangan pemilu 2024, saya kira tidak begitu banyak partai politik yang mampu berdiri tegak di atas idealismenya. Karena bagaimanapun pemilu 2024 itu akan ya partai politik pasti mencari kemenangan ya. Dan kalau misalnya Demokrat mau AHY mau jadi cawapres Ganjar, wah jelas itu kemenangan ganda bagi PDIP. Ya, kemenangan ganda. Pertama, betul bisa merangkul AHY, di saat yang sama juga bisa memukul Anies Baswedan. Sahabat kalian, jadi upaya PDIP itu bisa saja untuk membuat koalisi perubahan pada akhirnya tidak terbentuk kokoh dan solid. Dan dengan begitu, upaya penjagalan Anies, ya biasanya begitu bahasa orang di media, dan PDIP telah menolak bahwa upaya menyebut nama AHY itu sebagai bagian dari proses penjagalan Anies ya. Menjadi capres dapat mereka wujudkan, ujarnya. Ya ini masih kata Ritonga tadi. Nah pertanyaannya sekarang adalah, akankah AHY atau Demokrat menolak sementara dan benarkah AHY atau Demokrat tidak akan tergoda untuk selamanya? Mengingat Partai Demokrat dalam media yang juga muncul ke permukaan sepertinya betul-betul menginginkan Anies Baswedan segera menjadikan AHY sebagai cawapres. Misalnya Anies tidak memilih AHY sebagai cawapres, masihkah Demokrat akan bergabung di dalam koalisi perubahan? Inilah pertanyaan-pertanyaan penting dan kita tidak tahu akan seperti apa dan bagaimanakah pandangan sahabat semua mengenai kondisi ini. Berikutnya sahabat sekalian, PDIP ya kita tahu sepertinya dalam hal ini hanya meramaikan pemberitaan politik. Serius atau tidak, apa yang mereka ucapkan media telah merekam dan masyarakat memperbincangkan. Namun lepas dari itu semua, secara umum PDIP tahu AHY ada dalam pihak yang berbeda. Mengajak AHY lebih merupakan upaya yang kurang bijak, sekalipun itu tidak salah, sah-sah saja dan seterusnya. Akan tetapi itu telah jadi bahasan ya masyarakat dan ini membuktikan bahwa hal itu memang tidak sepatutnya dilakukan. Namun inilah politik para politisi saat ini. Sisi substansi kadang ditinggal demi sensasi. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.